إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Alfiah Ibnu Malik. Kita sudah sampai di bait ke-35 di pertemuan sebelumnya tentang jamak mudzakkar salim, yaitu tanda i'rab dari jamak mudzakkar salim, dan juga tentang isim yang bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Ada isim jamid, kemudian isim sifat, masing-masing ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi maka akan bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Kemudian masuk ke bait 36. Kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wasyibhi zaini wa bihi aisruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna. Kita i'rab bait 36 dan 37. Wa syibhi zaini. Syibhi zain ini wawunya itu atof. Atof ke yang sebelumnya itu ke amir, ke amir dan mudnibi. Di bait 35 silakan dibuka bait 35. Di situ di pertemuan sebelumnya, warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Maka jarkanlah jamak mudzakkar salim yaitu amir dan mudnib itu dengan ya, kemudian nasabkan dengan ya. Wa syibhi zaini, dan juga yang serupa dengan zain. Zaini, hazaini, yaitu kembali ke mana? Ini kembali ke amir dan mudnib. Di bait ke 35 bisa dibuka. Maka di di i'rab dengan tanda ya ketika majrur dan tanda ya ketika nasab jamak mudzakkar salim itu contohnya amir dan mudni, dan kata-kata lain yang semisal dengan amir dan mudnib. Itu. Kemudian wa isruna wa bihi, bihi itu bihadzal jamak Ini bihi hadzal jam'i. Wa bihadzal jam'i. Wa bihadzal jam'i. Aisruna mubtada, wa babuhu babu ataf ataf ke isrun. Isruna dan yang satu bab itu satu bab yang semisal dengan isruna, maka ulhiqa. Ulhiqa ini fi'il madhi mabni majhul naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruha jawazan kembali ke isrun Jadi ini ada naibul fa'il ulhiqa ulhiqa. Kemudian ini ada naibul fa'il. Naibul fa'il kembali ke isrun. Wababu ulhiqa diikutkan dengan isrun. Kemudian wal ahluna ini ataf ke isrun sama. Kemudian ulu, itu ada ulu, alamuna, ailiyuna, araduna, semua ini atafnya ke isrun. Isrun dan bab, sebab yang satu bab sama dengan isrun. Kemudian ada ahlun, ulu, alamun, ailiyun, wa araduna. Ini semua ataf ke isrun. Kemudian syadza, ini fi'il syadza fi'il.
Fi'il apa? Madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruha, kembali ke ini syadza ini nanti fa'ilnya kembali ke semua ini, ke sini, ke semua yang diatofkan itu tadi ya. Dan seterusnya itu syadz. Wasinuna wababuhu, ini duanya ma'tuf ke isruna. Nah, ini sinuna nanti di bait setelahnya itu ada ya. Wababuhu di sini ada, nanti coba kita susulkan sedikit biar pas, karena ini di bait ke-38 nanti itu ada 38. Ini ada wababuhu. Nah, nanti dulu ini seperti ini. Ya. Ini wasinuna, nah, sinuna, kemudian apa? Wababuhu. Ini keduanya ataf. Ini sinuna dan babu ataf ke isrun. Semua kembali ke isrun. Jadi kalau mengatofkan ini kembalikan pada yang pertama kali. Baik, ini kita bahas sedikit sarahnya. Nah, di bait ke-35 itu beliau memberikan contoh, yaitu jamak mudzakkar salim itu kata amir, nama orang, kemudian muznib, isim sifat. Yang keduanya ini terpenuhi syarat menjadi jamak mudzakkar salim, maka di-i'rab dengan tanda ya ketika jar dan nasab dan tanda wawu ketika rafa. Kemudian wasyibhi zaini, yang semisal dengan amir dan muznib. Ya, jadi kalau ada kata-kata lain, isim yang lain semisal dengan amir dan muznib, maka itu seperti hukumnya ya berarti jamak mudzakkar salim yang terpenuhi syarat. Misalnya amir ini nama ya, kemudian ada nama lain misalnya Muhammadun. Nah, ini terpenuhi syarat gak? Ketika dicek terpenuhi syarat ya, misalnya sudah pernah kita bahas ya, syaratnya apa? Ya nama, ya Muhammad nama, mudzakkar, berakal, ada taknisnya tidak, tarkib tidak, berarti bisa dijamakkan mudzakkar salim menjadi Muhammaduna. Ya, Muhammaduna ditambah wawu nun. Contoh Ibrahim, ya. Dicek itu nama enggak? Nama. Laki-laki, iya. Berakal, iya. Kosong dari tak taknis, iya, enggak ada. Kemudian apakah itu tarkib? Tidak, maka bisa ya dijamakkan jamak mudzakkar salim ditambah wawu nun atau ya nun. Ibrahimuna. Kemudian yang semisal dengan muznib, yaitu isim sifat ya, yaitu semua isim sifat yang terpenuhi syaratnya, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan syaratnya ada 7 ya. Jika terpenuhi maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, yaitu ditambahi wawu nun di belakangnya atau ditambah dengan ya nun. Contoh ada kata afdol, kemudian afdol menjadi afdoluna ya, afdoluna. Kemudian ad-darabuna, atau kata lain yang banyak, jalisun menjadi jalisuna, qailuna, nah, dan seterusnya. Atau misalnya madrubun, yang dipukul. Nah, dicek apakah terpenuhi syarat ya. Kalau terpenuhi berarti bisa madrubun menjadi madrubuna. Dia sifat untuk mudzakkar, berakal, tidak ada tak tanis, bukan pada wazan af'ala fa'la ya. Seperti ahmar, hamra, bukan wazan fa'lan fa'la, seperti sakron, sakro. Bukan sifat yang di situ bisa untuk mudzakkar muannas seperti sobur. Maka terpenuhi syarat, berarti bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Dan ini banyak ya. Nah, kemudian ini tadi tentang wasyibhi dzaini. Wabi, dan dengan jamak yaitu jamak mudzakkar salim juga ada isruna dan babnya. Maka ulhiqa, maka diikutkan juga. Tadi disebutkan di situ ini ulhiqa, dia jadi khobar ya. Ini mubtadanya isruna,
khobarnya ini saja ya, ulhiqa. Berarti jumlah. Isrun itu juga dijamakan mudzakkar salim, kemudian yang satu bab dengan isrun ya. Yang satu bab dengan isrun. Apa yang satu bab dengan isrun? Yaitu lafaz-lafaz puluhan ya. Puluhan. Misalnya 30 ya, salasuna. Ya, salasuna. Kemudian 40 misalnya arbauna. Kemudian 50 khamsuna. Maka ini nanti diikutkan dengan isrun, jamak mudzakkar salim. Sehingga bisa isruna, bisa isrina, salasuna, salasina ya. Kemudian khamsuna terus dan seterusnya. Arbauna, arbaina, khamsuna, khamsina. Ini bukan jamak mudzakkar salim tapi diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian ada contoh yang lain ya, yaitu dia di bait ahluna, ahlun ya, atau sebelum kita lihat di situ bahwasanya jamak mudzakkar salim itu ya, di Ibnu Aqil disebutkan masalima fihi binaul wahid, masalima fihi binaul wahid wa wujida fi asyurutu alati sabaqa dzikruha, yang selamat dari perubahan bentuk tunggalnya. Jadi ada bentuk tunggalnya. Jamak mudzakkar salim itu berarti ada bentuk tunggalnya, dan jamak mudzakkar salim ini selamat dari perubahan bentuk tunggal dan nanti terpenuhi syarat. Maka kalau yang tidak ada bentuk tunggalnya ya, atau ada bentuk tunggal tapi tidak terpenuhi syarat, maka bukan jamak mudzakkar salim. Nanti dinamakan mulhaq bi jam'i al mudzakkar salim. Namanya apa? Mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Contohnya isruna. Ya, isruna. Isruna ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Yang satu bab salasuna sampai tis'ina, sampai 90. Isruna, salasuna, arbauna, khamsuna, situna, sab'una, samanuna, tis'una. Ya, ini diikutkan karena tidak punya lafadz mufradnya, tidak punya lafadz satunya. La wahidalahu, ini karena la wahidalahu, karena tidak ada. Ini kalau dihilangkan wawununnya, ada nggak lafadz isr? Nah, nggak ada. Kemudian salasuna, ini juga nggak bisa. Nah, ini nggak ada tunggalnya, nggak ada, sehingga ini tidak masuk ya, tidak masuk jamak, tidak dinamakan jamak mudzakkar salim, tidak dinamakan jamak mudzakkar salim. Tapi i'rabnya diikutkan mulhaq. Ya, jadi ada kata-kata isim yang ikutnya sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Ya, isim tersebut adalah namakan mulhaq, diikutkan. Kemudian ada apa lagi di situ? Ahlun ya. Ahlun. Nah, ahluna. Ada ahlun, ini mulhaq juga. Karena ini isim jenis jamid. Nah, isim jenis. Alasannya Pak, isim jenis. Isim jenis jamid. Padahal yang jamid itu harusnya apa? Syaratnya alam, nama. Ahlun bukan nama, sehingga nggak bisa. Padahal ada mufradnya, ahlun ada, tapi dia isim jenis. Kemudian di bait ini lihat ulu, ada kata ulu ya. Ulu. Ulu tidak punya la wahidalahu.
alasannya ini ya, la wahida lahu, tidak punya mufrad. Ya, kemudian ada alamun. Alamun. Ini alamuna. Alamuna ini bisa alamuna, bisa alamina. I'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi apakah dia jamak mudzakkar salim? Tidak. Ya, karena apa? Karena alamuna ini apa? Isim jenis. Ini juga isim jenis. Alasannya ini isim jenis. Padahal harusnya isim apa? Alam. Ini isim jenis jamid. Maka ini seperti rojul. Rojul. Nah, ini bukan alam, ini rojul, sama. Nah. Tapi ini alam diikutkan i'rab jamak mudzakkar salim ya, mulhaq. Kemudian apalagi di situ contohnya disebutkan musonif iliyun. Nah, iliyun ini apa? Karena ini apa? Layak kilu. Tidak berakal. Iliyun tidak berakal. Kemudian ardun, araduna. Ini apa ini? Ini juga isim jenis jamid muannas. Isim jenis jamid muannas. Ya. Nanti ada lagi sinun juga diikutkan. Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi intinya bagaimana nih bait ini berkenaan dengan isim-isim yang i'rabnya diikutkan jamak mudzakkar salim, atau isim yang bukan jamak mudzakkar salim tapi i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kenapa bukan jamak mudzakkar salim? Karena tidak terpenuhi syarat untuk bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Syarat-syaratnya apa? Sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau isim jamid seperti apa, kalau isim sifat seperti apa. Nah, ini tidak terpenuhi syarat, dan diantaranya ada tambahnya, yaitu apa? Dia mempunyai bentuk tunggalnya. Ya. Kalau nggak punya bentuk tunggal, nggak bisa. Contohnya tadi adalah isruna, ya, ulu juga. Baik, demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah untuk yang sinun dan seterusnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.